Perkenalkan, saya Serlina Plautilaluka, SPD. Saya adalah guru di SMA Katolik Frateran Dao ND, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan melaksanakan PPL 1 di sekolah saya sendiri. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ibu juga, puji Tuhan, kabar baik ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Ibu minta kesediaan Dela untuk memimpin kita dalam doa. Kita mengambil sikap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dela. Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Adelit Ibu hadir. Agnes Hadir Bu. Agustinus Hadir Bu. Agustinus Hadir Bu. Alcapon Hadir Ibu. Ardianus Hadir Bu. Christopher Hadir. Frederick Hadir Ibu. Gabriela hadir Ibu Geraldus Hadir Bu. Hermina Hieronymus Javoret Hadir Ibu. Lydia Gameli hadir Ibu Medo Hadir Ibu. Lestari hadir Ibu Nobertus Hadir Ibu. Ricardo Hadir Ibu. Sot Hadir Ibu. Yohanes Ute Hadir Ibu. Yordan Akson Mali. Jadi Ibu berharap supaya kita semua itu tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa itu 5M? 5M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Iya benar sekali ya. Ya sekarang Ibu mau tanya dulu nih sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Kita masih ingat tidak materi pada pertemuan sebelumnya? Dela silakan. Komponen-komponen petai. Komponen-komponen peta apa saja? Soter silakan. Yang saya tahu ada judul peta, skala peta, orientasi, legenda. Itu saya. Iya, Seva, iya silakan. Saya mau menambahkan ada yang namanya latering, sumber data, dan tahun pembuatan peta. Terima Betul kasih. sekali ya. Sekarang ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang pengertian penginderaan jauh dan juga komponen-komponen penginderaan jauh. Kira-kira kalian pernah tidak melakukan pengambilan gambar suatu objek yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian? Sering Bu. Nah, objek apa saja kira-kira? Adit, silakan Adit. Ya, Bu Bunga. Foto sendiri dengan foto bersama teman-teman. Bagaimana hasilnya? Hasilnya bagus Ibu, tergantung jenis kamera. Selain jenis kamera, apa lagi Adit yang berpengaruh? Seperti cahaya matahari atau lampu atau beli HP Ibu. Bu, kalau gelap biasanya tidak dapat lihat gambar Ibu. Itu kenapa Ibu? Karena tempat yang gelap itu tidak memiliki spektrum elektromagnetik yang memantul ke matanya kita. Jadi sudah bisa paham apa yang sudah diceritakan oleh Adita. Sebenarnya kalian sudah menerapkan aktivitas penginderaan jauh. Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan membuat peta tematik wilayah peta provinsi dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Sedangkan submaterinya itu ada dua, yaitu pengertian penginderaan jauh dan juga komponen-komponen penginderaan jauh. Apa tujuan pembelajaran? Setelah kalian mempelajari materi ini nanti, kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan pengertian penginderaan jauh. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen dari penginderaan jauh. Yang ketiga, mengaitkan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, menyajikan gambar-gambar yang berkaitan dengan komponen penginderaan jauh secara sederhana yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin bertanya Ibu, saya cita-cita mau menjadi polisi.
kira-kira apa manfaat saya belajar tentang penginderaan jauh? Manfaat penginderaan jauh di bidang militer itu hanya digunakan untuk memantau musuh misalkan ya. Jadi anak-anak, Ibu harap kalian harus belajar dengan rajin. Kata Nelson Mandela ini, pendidikan adalah senjata yang paling mematikan dunia. Bisa paham? Bisa. Sekarang kalian perhatikan gambar itu. Ada gambar satelit, Gambar pesawat, Ibu. Gambar kamera, Bu. Lokasi isi maka Frederick Daud. Selanjutnya itu ada pengertian-pengertian penginderaan jauh menurut beberapa ahli. Menurut Gilbert, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena diperoleh dari alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantara tanpa menyentuh objek, gejala, daerah tersebut. Ada juga pengertian penginderaan jauh menurut para ahli lainnya. Kalian bisa bacakan di buku paket kalian ya. Kita jelaskan materinya secara garis besar saja. Nah, yang berikut ada kesimpulan pengertian penginderaan jauh dari beberapa ahli yang sudah disebutkan tadi. Siapa kira yang mau membacakan? Saya, Ibu. Ya, silakan Obed. Penginderaan jauh adalah suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek. Penginderaan jauh itu adalah suatu untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa adanya kontak langsung dengan objek, gejala, atau daerah komponen-komponen penginderaan jauh. Gambar apa ini anak-anak? saya Bu. Pertama ada gambar matahari, kamera, satelit, pohon, rumah, komputer, manusia. Kita tepuk tangan dulu untuk Soter. Terima kasih Sot. Apa saja fungsi dari komponen-komponen yang sudah disebutkan oleh Soter? Ya, silakan Seva. Sumber energi adalah komponen vital dalam penginderaan jauh. Tanpa adanya suplai energi yang memadai, maka objek tidak akan dapat direkam dengan baik oleh sensor. Oke, terima kasih. No, atmosfer berfungsi untuk menyerap, kemudian memantulkan, dan juga meneruskan cahaya dari matahari. Yang berikut ada komponen sensor ya. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di dalam jangkauan tertentu seperti kamera. Sedangkan wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor pada saat berlangsung proses perekaman. Komponen berikutnya. Objek itu merupakan sasaran penginderaan jauh seperti air, hutan, pemukiman, dan lain-lain. Ada pengelolaan data dan juga penggunaan data. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Ibu bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 3 kalian akan mengkaji gambar 1. Kelompok 2 dan 4 mengkaji gambar 2. Keaktifan selama pembelajaran diskusi akan Ibu nih. Kelompok 1 Ya Bu. ada Hiro, Dela, Soter, Eman. Ibu kasih waktu kalian berdiskusi selama 15 menit. Nah, anak-anak, apakah sudah ada yang selesai mendiskusikan gambar 1 dan gambar 2? Oke, silakan kelompok 1. Yang lain, Ibu minta tolong untuk dengar baik-baik apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 dan 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Identifikasi gambar. A. Sumber tenaga. B. Atmosfer. C. Objek. D. Sensor. E. Wahana. F. Perolehan data. G. Penggunaan data. Yang kedua, kaitan sistem kerja antara komponen. Sumber energi adalah komponen vital dalam penginderaan jauh. Tanpa adanya suplai energi yang memadai, maka objek tidak akan dapat direkam dengan baik oleh sensor. Ada 2 jenis sumber energi. Energi aktif atau cahaya buatan dan energi pasif atau cahaya matahari. Atmosfer biasanya menyerap, memantulkan, dan meneruskan cahaya dari matahari. Di dalam atmosfer berlangsung proses pembauran dan penyerap. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek seperti kamera.
Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor. Contoh wahana yang digunakan dalam penginderaan jauh ialah balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Objek itu merupakan sasaran penginderaan jauh seperti air, hutan, pemukiman, dan lain-lain. Perolehan data yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi foto udara, pengguna data. Kemampuan manusia menerapkan hasil penginderaan jauh untuk mencari informasi yang berbeda. Nomor 3, menurut kelompok kami, jika salah satu komponen diabaikan seperti cahaya matahari atau cahaya buatan, maka dari sistem kerja penginderaan jauh tidak akan tercapai. Objek yang ingin diambil gambarnya tidak akan terlihat. Iya, mari kita berikan aplaus untuk Mila ya. Ada pertanyaan? Baik, pertanyaan saya kira-kira menurut bagaimana kalau misalnya pada saat mau ambil gambar tiba-tiba cuacanya mendung dan cahaya matahari tertutup awan? Menurut kami bisa menggunakan sumber energi aktif, misalnya seperti radar. Kalau di tempat kita itu bisa pakai laser supaya hasil gambar objeknya itu tetap bagus. Kita bisa menggunakan sumber energi aktif. Ya, seperti radar kita bisa pakai cahaya lampu seperti ini, pakai blitz ya. Kita lanjut ke kelompok 2 dan 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Komponen ini ada pada gambar 2. Yang pertama wahana atau pesawat, yang kedua kamera digital, yang ketiga objek. Nomor 2, peran komponen tersebut dalam sistem penginderaan jauh. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor pesawat, satelit, helikopter, udara. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ibu minta kesediaan memberikan kesimpulan. Baik, Ibu. Menurut saya, kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang pengertian penginderaan jauh dan kemudian ada komponen penginderaan jauh, di mana penginderaan jauh merupakan suatu teknik atau seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala, daerah yang akan dikaji dengan menggunakan wahana dan sensor. Kemudian ada beberapa komponen penginderaan jauh, yaitu yang terdiri dari energi, atmosfer, objek, sensor, dan wahana, perolehan data dan pengguna data. Untuk membuktikan kalian benar-benar sudah paham atau belum, maka Ibu akan memberikan evaluasi ya lewat link quizis. Tuh link quizisnya ada di situ yang warna kuning, mengerjakan soal evaluasi pakai myquizzes.com, terus kodenya ada di sini. Sudah semua? Ini sudah semua. Silakan. Iya, Javores, pimpin ya. Yang lain semangat. Mau mengevaluasi diri kalian sendiri. Ada kesalahan teknis, Ibu akan kirim ulang lagi link quizisnya di grup WA. Gangguan jaringan, Javores, Gerald, Soter dengan Mei ya. Javores masih memimpin dengan skor 920. Tetap semangat ya. Ya, kita berikan aplaus dulu kan untuk Javores. Senang tidak pembelajaran hari ini? Senang Ibu. Senang sekali. Pembelajaran kali berikut, kita akan belajar materi tentang citra foto dan citra non-foto. Membacakan buku pegangan kalian di halaman 53 sampai 57. Ibu ucapkan terima kasih untuk partisipasi aktif kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian akan lebih aktif lagi di pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.